Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas holistik bekam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan menyampaikan pesan dan nasihat bagi kita semua sebagai praktisi pembekam atau para terapis. Jadi saya berwasiat untuk diri saya dan untuk para terapis bekam, juga nasihat, juga menghimbau dan menganjurkan supaya kita tidak tersesat jalan insyaallah. Nah, ini hal-hal yang penting sekali dalam mengarungi dunia pengobatan. Maka kita perlu mengetahui hal-hal berikut ini. Pertama, semangat thalabul ilmu semangat thalabul ilmu itu penting sekali, terutama ilmu syar'i. Ilmu syar'i yaitu ilmu tentang din, tentang agama. Nah, bagian daripada ilmu agama di bidang pengobatan ini itu salah satu Jadi yang arahnya ini ke duniaan Jadi ada dua ilmu yang insya Allah ini berbobot dua ilmu yang mengarah kepada ilmu ukhrawi atau dunia, yaitu belajar ilmu terkait dengan ilmu syariah, ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang agama. Yang kedua adalah ilmu keduniaan Maka ilmu ini adalah ilmu kedokteran ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran ini yaitu ilmu yang terkait dengan dunia, dan ilmu terkait dengan ilmu syar'i, agama atau ukhrawi adalah ilmu untuk akhirat. Nah, kita karena mengarah kepada ilmu dunia, yaitu hubungannya dengan kesehatan, maka penting mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah semangat thalabul ilmu Maka ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang melalui suatu perjalanan untuk mencari ilmu Allah, niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Nah, ini arahan ilmu ke akhirat. Juga bisa karena digunakan untuk ilmu dunia, karena ketika kita jadi pengobat kemudian kita niatnya lurus, kemudian kita menempuh sebagai tabib yang lurus, yang jujur, yang amanah, maka ini juga mengantarkan ke surga. Karena ketika kita menjadi terapis yang tidak jujur, tidak amanah, kemudian salah jalan, dolim kepada klien atau pasien, tentunya ini menyesatkan. Maka hasil akhir kita ketika kita hidup di akhirat, maka kita bisa masuk ke jurang neraka. Nah, jadi di sini penting baik ilmu syar'i maupun ilmu terkait dunia yang arahnya intinya tidak mendolimi pada sesama. Ilmu tidak akan diperoleh kecuali orang yang rendah hati. Jadi orang yang sombong, orang yang merasa lebih, orang yang tidak ada niat untuk baik apalagi dia sudah merasa cukup, maka ilmu ini tidak akan diperoleh. Karena ilmu itu diperoleh itu untuk orang-orang yang rendah hati bukan yang tinggi hati. Kalau sudah merasa lebih, biasanya dia merasa cukup dia tidak akan memperoleh ilmu tersebut karena tertolak karena sudah merasa cukup, apalagi merendahkan kepada yang lain yang memberikan ilmu kepada kita. Kemudian orang disebut berilmu, ini prinsip, walau ilmu sedikit tapi ia takut kepada Allah ternyata. Jadi orang disebut berilmu ternyata
Walau ilmunya sedikit tapi ia takut kepada Allah. Kemudian disebut orang jahil adalah walau banyak ilmu tetapi dengan ilmu itu ia menjadi sombong. Jadi tolak ukurnya adalah sedikit ilmu tetapi dia takut kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang banyak ilmu tapi dengan ilmu itu dia menjadi sombong. Nah, itu. Kemudian Islam adalah agama yang sumul. Maka segenap segi kehidupan manusia. Jadi Islam adalah agama sumul, karena menjelaskan segenap ilmu tentang kehidupan manusia. Kemudian Islam bukan hanya terkait dengan ibadah saja, ya, akidah, hukum, kekeluargaan, tapi juga menyentuh perniagaan, perawatan penyakit, pemerintahan, ya, perindustrian, ya, dan banyak hal, ya. Kemudian karenanya kita dikehendaki Allah untuk menjadi muslim yang muttaqin atau bertakwa. Jadi sebenarnya poin daripada orang belajar ilmu itu ya harapannya menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi seperti ya kita puasa saja, maka di ujung kalimat adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi poin kita belajar berbagai ilmu di dunia ini adalah supaya kita menjadi muslim yang muttaqin, ya. Menjadi muslim yang bertakwa. Kemudian ya, takwa itu adalah ya, kita harus bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah semata. Kemudian kalimatnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka dalam bidang pengobatan sekalipun kita harus menjadi pengobat, tobib, dan tobibah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tolak ukur kita adalah takwa, maka standar perbuatan kita adalah perintah dan larangan. Sehingga ketika kita menjalankan pengobatan, ya, kalau baju atau pakaian takwa kita terapkan dalam kehidupan ini, maka ketika kita niatnya melenceng, kemudian niat kita itu mau niat jahat, maka ingat ya, apakah ini perintah, apakah ini larangan. Jadi kalau biar kita termasuk orang yang takwa, maka ketika ini adalah perintah kita jalankan, ketika ini adalah larangan maka kita tinggalkan. Maka penting sekali tolak ukur perbuatan kita adalah takwa, perintah dan larangan. Kemudian jika ada unsur-unsur syirik dalam pengobatan yang dilakukan seorang tobib atau tobibah atau seorang pengobat, maka mustahil tobib tersebut menjadi orang yang takwa kepada Allah, ya. Ini maka penting sekali ini, kita harus hindari syirik. Tidak boleh kita ada unsur-unsur syirik diterapkan dalam merawat klien atau pasien. Tentunya kalau kita masih ada unsur kemusyrikan, maka kita mustahil menjadi pengobat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perawat? Apa itu seorang tabib? Ya. Apa itu seorang pengobat? Seorang pengobat adalah seorang yang kaya jiwanya. Kekayaan jiwanya menjadikan diri tempat berteduh dan berkongsi masalah. Jadi seorang perawat, seorang pengobat, seorang tabib dan tabibah adalah seorang yang kaya jiwanya. Kekayaan jiwanya menjadikan diri tempat berteduh dan berkongsi masalah. Jadi memang seorang pengobat itu adalah tempatnya curhat. Karena ketika orang itu tertekan, banyak masalah, kemudian dia tidak diuraikan, ya, tidak curhat. Nah, tempat curhat ya pengobat, karena jadi berkaitan dengan orang yang sakit. Ya, jadi dia akan
lebih ini, seorang itu kalau dia menderita sakit kemudian ada gangguan psikisnya, paling tidak dia lebih percaya kepada seorang pengobat. Dan ini harus diluahkan ya, karena gangguan psikis itu nanti akan mempengaruhi kesehatannya. Dengan curhatannya dia akan legowo, plong, apalagi setelah didengarkan oleh seorang pengobat dia akan memberikan solusinya ya. Paling enggak dengan solusi itu dia akan senang dan memperoleh sebuah kesembuhan. Dan harus diperhatikan ya, dan jaga hati pesakit. Ini yang penting ya, harus perhatikan dan jaga hati pesakit atau hati seorang yang sedang sakit ya. Jangan melukai hati walau dengan perkataan. Maka seorang terapis, seorang pengobat itu penting ya, menyusun kata-kata, kemudian menyampaikan sesuatu kepada klien atau pasien supaya dia paling tidak bisa, perkataan itu bisa membuat dia nyaman ya. Jangan sampai memojokkan, jangan sampai membuat gundah gulana. Kemudian kalimat-kalimat yang akhirnya dia ngedrop ya, artinya putus asa, itu harus dihindari. Ini kadang-kadang tanpa sadar ya. Kalau kita dengar ya, kadang-kadang ada seorang yang dokter ini ya, wah ini penyakitnya udah berat, penyakitnya paling enggak ini enggak ada 1 bulan itu. Paling enggak ini penyakitnya udah berat, susah untuk sembuh. Maka ini paling enggak bisa bertahan sekian hari. Nah ini kalimat-kalimat yang benar-benar membuat klien atau pasien itu ngedrop ya. Nah, ini harus dihindari itu. Harus dimotivasi, seberat apapun penyakit itu motivasi. Biar dia semangat bangkit ya. Bangkit semangatnya untuk sembuhnya. Ditanamkan keyakinannya bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah semata, sehingga dia bersungguh-sungguh karena masih ada harapan ya. Dikasih motivasi supaya dia mengharapkan sembuhnya kuat. Intinya hasil serahkan kepada Allah saja. Separah apapun penyakitnya, ketika dia semangat ya alam bisawab. Kalau dia semangat kemudian Allah ya, memberikan suatu kesembuhan, maka ada keajaiban di luar nalar manusia, di luar prediksi manusia, insya Allah itu. Jadi seberat apapun janganlah ada kalimat atau kata-kata yang membuat dia akhirnya tidak semangat lagi. Jadi dimotivasi dan diyakinkan supaya benar-benar harapan sembuh itu ada. Tentunya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu kedokteran berasal dari Islam ya, dari Rasulullah SAW. Jika ingin menimba ilmu dari Rasulullah, setiap yang disampaikan atas nama wahyu maka tidak boleh dengan niat dunia ya. Paling tidak niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa diterapkan dalam sebuah seluruh bidang ya. Apalagi ini bersumber dari wahyu ya. Di dunia aja ya, kita niat ya, punya tujuan aktivitas dunia saja, itu paling tidak dasarnya itu adalah naluriah atau kejiwaan kita hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tujuan mencari materi, misalnya kita berbisnis, maka yang dicari untung, tapi karena keuntungan ini nanti bisa untuk menafkahi yang kita tanggung, orang tua, istri dan anak-anak, maka diniatkan karena mencari ridha Allah. Ini walaupun yang kita cari adalah duniawi, namanya tujuan materi, itu harus tuntas, kita kerjakan serius untuk mencari keuntungan, tetapi diniatkan karena mencari ridha Allah. Sehingga dalam aktivitas bisnisnya, baik kita berdagang maupun kita bergerak dalam jasa ya. Contoh misalnya kita terapi, itu jasa ya, atau jasa-jasa yang lain atau bisnis-bisnis yang lain, tapi niatnya itu mencari ridha Allah. Juga tujuan insania, artinya tujuan kemanusiaan atau sosial ya. Misalnya kita menolong orang, membantu orang yang membutuhkan, ini niatnya insania, kita tegakkan
sampai tuntas, sampai dia tertolong, apa yang dia butuhkan bisa kita tunaikan ya. Tetapi niatnya karena niat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berpahala. Juga niat ya, niat karena misalnya ibadah ya, kita melakukan ibadah ma'dhah ya, sholat, puasa dan seterusnya, itu juga dasarnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga niat yang lain adalah ketika kita menjalankan sikap baik kita kepada orang lain, arahnya adalah akhlak ya, uluhiyah ya, akhlak, etika kita jujur amanah karena Allah, bukan karena sesuatu ya. Karena sesuatu ingin misalnya barangnya dibeli ataupun tidak ya. Jadi intinya ya, kita murah senyum, ramah, santun, bicara baik, perkataan yang baik, tidak berdusta ya. Ini adalah ya karena agama kita menyuruh, karena hukum syara ya, itu memang mengatur untuk pribadi muslim itu demikian. Jadi niatnya karena Allah ya. Jadi misalnya kita punya dagangan baik ketika kita menawarkan kepada calon konsumen, baik dibeli maupun tidak dibeli ya kita bicara santun, baik, ramah ya, dengan muka berseri-seri, itu karena semata-mata karena Allah. Nah, dari semua tujuan aktivitas kita itu yang saya sebutkan tadi, ya insya Allah sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.